Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarwin Mahmud dengan NIM NH02200045. Saya dari jurusan S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas ketergantungan obat yang diberikan oleh dosen pengajar Ibu Yusnaini Escape Nurse MCAP dengan judul materi metode rehabilitasi gangguan penggunaan nafsa. Baik, jadi perlu kita ketahui bahwasanya nafsa ini merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, gangguan penggunaan nafsa merupakan masalah biopsikososial budaya yang kompleks sehingga perlu ditangani secara multidisipliner dan lintas sektoral dalam suatu program yang menyeluruh atau komprehensif dan harus konsisten. Nah, oleh sebab itu pada tanggal 11 Maret tahun 2014 pemerintah telah menerbitkan peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban rehabilitasi yang ditandatangani oleh beberapa kementerian, antara lain Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional. Dengan adanya peraturan ini diharapkan penderita penyalahgunaan nafsa ini mendapat layanan rehabilitasi yang tercukupi atau memadai. Baik, jadi rehabilitasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama rehabilitasi medis, di mana rehabilitasi medis meliputi rehabilitasi yang pada layanan rumah sakit, kemudian pendekatan agama ataupun tradisional. Yang kedua yaitu rehabilitasi sosial, di mana rehabilitasi sosial ini adalah tindakan rehabilitasi yang merupakan tindakan yang bersifat represif, yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, di mana rehabilitasi sosial ini adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial. Nah, yang selanjutnya dalam proses rehabilitasi ada tahapan-tahapan perubahan dalam proses rehabilitasi tersebut, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan stage of change. Nah, ada beberapa fase. Yang fase pertama yaitu adalah fase prekontemplasi, di mana pada fase ini pasien sama sekali belum menyadari adanya perubahan dalam dirinya akibat menggunakan nafsa. Jadi pasien tidak menyadari bahwasanya ada perubahan-perubahan baik itu dari secara fisik maupun dari psikis akibat penggunaan nafsa ini. Jadi pasien belum menyadari akan hal itu. Nah, pada fase kedua yaitu fase kontemplasi, di mana pada fase ini pasien telah mulai memiliki perasaan bahwa dalam dirinya telah terjadi suatu problem atau masalah akibat menggunakan nafsa. Nah, bisa jadi hal ini ditandai dengan adanya keluhan fisik. Nah, kita ketahui bahwasanya orang-orang yang menggunakan nafsa ini biasanya keluhan-keluhan yang dirasakan itu adalah hidung tersumbat, keringat berlebihan, gelisah, dan juga mereka mengalami kesusahan dalam tidur, ya, atau mengalami susah tidur. Kemudian yang fase ketiga atau fase preparasi. Nah, fase ini tampaknya pasien telah secara sungguh-sungguh menunjukkan keinginan berubah atau kebutuhan untuk berhenti. Namun pasien masih merasa belum siap, jadi dia tidak percaya diri untuk melakukan perubahan, untuk berhenti menggunakan nafsa, karena dia merasa bahwa dia belum siap.
Itu pada fase preparasi atau fase ketiga. Nah, yang selanjutnya adalah fase aksi. Nah, di fase aksi ini pasien secara aktif mengambil langkah-langkah untuk berubah, tetapi belum mencapai suatu kondisi stabil atau mengikuti arahan dari terapi. Jadi pasien ini dia sudah mengambil langkah-langkah untuk melakukan terapi, tetapi dia belum secara kontinu atau terapinya ini masih bolong-bolong. Dia tidak tepat terapinya ya, tidak melakukan terapi secara kontinu. Nah, kemudian fase perumatan. Nah, fase ini pasien mulai menghindari penggunaan nafsa apapun dan berhasil mengendalikan dirinya, yang sehingga nanti pada fase ini juga pasien bisa mengajak temannya, bisa berkomunikasi dengan temannya untuk mengajak ke arah yang lebih baik, artinya untuk meninggalkan kegiatan menggunakan nafsa ini. Jadi pasien ini sudah menyadari bahwasanya penggunaan nafsa ini telah sangat berbahaya ketika kita mengonsumsinya dengan waktu yang lama, dengan jumlah yang over atau berlebihan. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan terapi rehabilitasi. Nah, pada tahapan terapi rehabilitasi ini, yang pertama fase penilaian atau assessment phase. Fase ini kita mulai menilai, meliputi dosis, zat terbesar yang digunakan terakhir oleh klien, lama waktu setelah penggunaan zat terakhir, awitan gejala ataupun frekuensi dan lama penggunaan, dan juga efektif subjektif dan semua jenis nafsa yang digunakan, termasuk jenis nafsa lain selain yang menjadi pilihan utama klien. Jadi kita mengevaluasi ya. Kemudian yang sebenarnya kita mengevaluasi riwayat medik dan psikiatri umum yang komprehensif, dan juga kita mengevaluasi riwayat gangguan penggunaan nafsa dan terapi sebelumnya. Jadi sebelumnya apakah pasien ini telah mengalami gangguan penggunaan nafsa dan telah melakukan terapi sebelumnya atau tidak. Kemudian riwayat keluarga. Di riwayat keluarga ini kita mengevaluasi apakah dalam keluarga ini pasien dekat dengan orang-orang yang pada umumnya menggunakan nafsa ini. Kemudian dari sisi ekonomi ini bisa terjadi dua hal di sini. Mungkin klien ini menggunakan nafsa karena faktor ekonomi, karena untuk menjual obat-obat terlarang seperti narkoba, ganja dan lainnya, sehingga nanti mendapatkan uang yang cukup dalam kebutuhan sehari-harinya. Nah, kemudian pemeriksaan urin untuk jenis-jenis nafsa. Jadi kita mengevaluasi, kita memerlukan pemeriksaan terkait dengan urinnya, kemudian kita screen penyakit infeksi HIV. Pada umumnya pasien-pasien yang menggunakan nafsa terlalu lama itu dia akan mendapat komplikasi terkait dengan penyakit-penyakit yang seperti HIV, TBC, hepatitis, penyakit pernafasan, kemudian gangguan penurunan fungsi otak. Nah, yang selanjutnya adalah tahap rehabilitasi medis. Yang pertama tadi kita menilai ya, fase penilaian, kemudian yang kedua adalah tahap rehabilitasi medis. Jadi pada tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya, baik dari fisik dan mental, oleh dokter-dokter yang terlatih. Nah, jadi dokter yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat yang ia derita. Nah, kemudian pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat atau ringannya gejala putus zat yang dirasakan oleh pasien itu sendiri. Nah, dalam hal ini dokter harus memerlukan kepekaan atau pengalaman yang tinggi sehingga nanti dapat mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut. Itu pada tahap rehabilitasi medis. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah tahap rehabilitasi non medis atau sosial. Jadi pada tahap ini
pecandu ikut dalam program rehabilitasi, di mana program rehabilitasi yang sudah dibangun di tempat-tempat rehabilitasi yang tersedia di Indonesia, antara lain sebagai contoh di bawah BNN sebagai contoh adalah di daerah Lido atau kampus Unitra terdapat tempat rehabilitasi. Kemudian di Makassar sendiri terdapat di daerah Badoka dan Samarinda, di mana di tempat rehabilitasi ini pecandu menjalani berbagai program, diantaranya program therapeutic communities atau program TC. Jadi program TC ini menggunakan konsep atau pendekatan keluarga yang dilihat dari perspektif psikodinamika. Nah, jadi seseorang yang menyalahgunakan nafsa karena faktor psikologis dalam individu itu sendiri. Jadi dipakai konsep ini, pendekatan keluarga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tahap bina lanjut atau aftercare. Jadi pada tahap bina lanjut ini merupakan layanan pasca rehab. Nah, jadi bisa bersifat reguler atau rawat jalan, di mana pecandu dapat kembali ke sekolah atau ke tempat kerja, namun tetap berada dalam pengawasan atau bersifat intensif. Jadi dia dibiarkan untuk melakukan aktivitasnya seperti sekolah dan lain-lain, tetapi tetap diawasi atau disebut dengan rumah damping. Nah, yang selanjutnya itu adalah metode rehabilitasi. Jadi dalam metode rehabilitasi ini ada dua. Yang pertama adalah rehabilitasi jangka pendek dan yang kedua adalah rehabilitasi jangka panjang. Nah, di rehabilitasi jangka pendek ini biasanya lama perawatan berlangsung antara 1 sampai dengan 3 bulan tergantung dari kondisi dan kebutuhan klien itu sendiri. Nah, asesmen yang perlu dilakukan pada model terapi ini antara lain evaluasi masalah penggunaan nafsa, baik dari jenis, jumlah, lama pemakaian, dampak yang ditimbulkan, keinginan untuk berhenti, kemudian yang evaluasi medis, riwayat penyakit, kondisi fisik saat ini dan penyakit lain yang terkait dengan penggunaan nafsa, evaluasi psikologis melalui wawancara dan tes psikologis. Jadi evaluasi atau asesmen yang perlu dilakukan ini yang telah tertera oleh beberapa poin ini. Untuk melakukan asesmen ini perlu hubungan terapeutik yang terbina antara pasien dengan si terapis. Nah, nanti hasil asesmen tersebut menjadi acuan untuk terapi selanjutnya atau pengobatan yang dilanjutkan dengan rawat jalan, atau bila masalah yang dihadapi pasien khususnya perilaku belum memungkinkan, maka dapat dilanjutkan dengan rehabilitasi jangka panjang. Nah, jadi rehabilitasi jangka panjang ini biasanya lama perawatan itu sekitar 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Jadi dalam hal ini terapi yang dimaksudkan adalah therapeutic community atau terapi yang menggunakan konsep pendekatan keluarga yang telah saya jelaskan tadi pada slide sebelumnya. Jadi terapi community ini atau TC ini memang direkomendasikan bagi pasien yang sudah mengalami masalah penggunaan nafsa dalam waktu lama dan berulang kali kambuh atau sulit untuk berada dalam kondisi yang abstinen atau kondisi yang bebas dari nafsa. Makanya terapi ini direkomendasikan. Baik, jadi mungkin pada kesempatan ini yang dapat saya jelaskan hanya sebatas ini saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.